Piye? Gimana Pak? Ngeri saiki. CEO PSIS Pak Sukawi membawa timnya 4 besar sekarang. Belum selesai. Udah half season. Ya, half season 4 besar ya. Oke. Ya masa ning isor terus. Sehat jenengan. Alhamdulillah sehat. Itu apa yang bisa membuat ke 4 besar? Di tengah Banyak badai faktornya. macam-macam. Banyak faktornya. Supaya bisa masuk 4 besar itu banyak faktornya. Sudah bertahun-tahun yang lalu kita kan prihatin tuh. Banyak masalah, banyak apa gitu. Alhamdulillah tahun ini masalahnya udah disuruh pergi semua kan. Oh iya. Udah pergi semua. Makanya sekarang PSIS jadi bagus. Memang habitatnya PSIS itu di papan atas. Harusnya ya Pak ya. Aslinya di sana. Gitu. Alhamdulillah lah ini jadi semakin baik. Tapi yang utama karena Mas Agi banyak datengin pemain-pemain bagus. Masuk pelatihnya Pak ya. Iya toh. Masuk pelatihnya. Pelatih apik toh. Ya, Pelatih pemainnya bagus, Agius. asing-asing. Asingnya Diarra, terus Galifretas. Ya kan? Terus habis itu nomor 10. ya, Marukawa. Masa lali Marukawa. Iya lali. Wah, bahaya. Lihat mukanya tapi lali Marukawa ya. Iya. Marukawa kemarin habis curhat sepatunya dibeliin Adidas yang bikin bagus sama Pak Yoyo. Nah, tapi gini Pak. Kok harusnya kan PSIS di atas toh. Antusiasme kan harusnya kan naik toh. Iya. Tapi kok sepi gitu. Enggak serame seharusnya gitu. Iya. Tapi kenapa itu Pak? Ya memang PSIS itu kalau dibanding tahun-tahun yang lalu sebenarnya mainnya banyak bagus sekarang. Ya. Sekarang mainnya bagus, dilihatnya nyenengin, golnya banyak, ya kan, papan atas. Tapi pertanyaannya kenapa kok penonton sepi? Ya. Ini faktornya banyak. Yang pertama ini tahun politik. Oh iya. Ya, otomatis dengan tahun politik itu perekonomian pasti akan stagnan atau berat. Mas Agi nek mlaku-mlaku ning gone dalan, ketemu koncone, "Piye kabare, Bro?" Mumet dah kayak gitu. Kan gitu. 90%, 80% koncone dhewe lagi mumet. Sama seperti kita juga mumet, lagi pusing. Artinya memang perekonomian sedang nggak baik-baik aja. Nah, ini mempengaruhi. Akibatnya penonton lebih banyak nonton di rumah, nonton di TV gitu, nggak mau nonton di stadion langsung. Karena nggak cuma PSIS Pak. Iya. Persebaya juga berkurang. Semua ya berarti semua. Ya? Oh. Nggak sebanyak dulu lah, Persija juga nggak, kayaknya saya lihat tuh nggak full banget kayak dulu. Mungkin yang masih konsisten masih Persib lah. PSIS juga nggak sebanyak dulu. Mungkin ya. Setahu saya Persebaya tuh yang saya kelihatan tuh kurang. Paling down ya. Kemarin Persebaya beberapa kali main hari Minggu juga nggak rame kan? Nggak rame. Ya, iya. Padahal ya bagus. Iya. Bagus. Berarti nggak berarti nggak prestasi sama supporter belum tentu berbanding lurus ya. Belum tentu, karena di Indonesia itu sepak bola itu marketnya masih menengah ke bawah. Beda dengan yang ada di Eropa. Eropa itu yang nonton bola malah menengah ke atas. Oh gitu Pak. Yang menengah ke bawah nontonnya di TV, sehingga mereka hampir nggak terpengaruh oleh situasi ekonomi apapun. Tapi ya tetap kita syukuri. PSIS sepi, ya nggak sepi-sepi banget kok. Nah ini apa transfer Windows ini kok nggak agresif, nggak kayak tim lain Pak. Iya. Cuman datengin Evan Dimas. Terus Sobor. Ya Sobor trial dulu. Iya toh. Terus siapa lagi? Ya toh. Malah banyak yang keluar. Iya toh. Nah, itu kenapa Pak? Banyak yang keluar. Malah lebih banyak yang keluar. Iya. Saya lihat daripada yang masuk. Iya. Walaupun asing nggak ada perombakan. Nggak ada. Itu kenapa Pak? Jadi gini, kita datengin pemain itu kan tugas maksudnya untuk memperbaiki. Ya oke Pak. Nah kalau sekarang PSIS itu yang mau diperbaiki apanya? Udah bingung kita. Maksudnya ini udah gini aja gitu. Ini udah bagus. PSIS udah bagus, udah kompak, udah solid. Bahkan Coach Agius itu merekomendasikan untuk pemain-pemain yang menit bermainnya berkurang supaya dipinjamkan, dilepas, diberi kesempatan menit bermain di klub lain. Karena Coach Agius itu melihat pemain itu harus main bola. Kalau nggak main bola ngapain? Gitu di sini. Makanya kita banyak lepas pemain-pemain yang menit bermainnya kurang. Nah, sehingga tim PSIS sekarang itu kompak. Kalau dilihat sebenarnya timnya itu pemainnya itu sudah tinggal 22 ditambah 3 dari EPA. Itu sangat minimalis. Iya. Dikit banget toh? Dikit banget. Tapi semua pemain ini semuanya dapat menit bermain. Gitu. Nah, kalau kita mau memperbaiki, kemarin aja Coach Agius sempat minta
kita evaluasi. Apa ini? Kita nyari posisi apa? Oke, striker kan? Nyari striker. Striker kita punya resum banyak. Mas Egi bahkan Mas nyari striker kan sudah berburu kan? Iya. Banyak kan? Lalu disodorin nggak mau. Sodorin nggak mau. Coach Agius nggak mau pemain yang nanggung. Oh iya benar. Dia maunya pemain masuk itu adalah pemain yang kualitasnya di atas pemain yang sekarang ada. Kalau pemain yang masuk itu kualitasnya masih sama atau di bawah yang sekarang kita ada, lebih baik kita pakai pemain yang ada. Itu dia. Makanya ya sulit juga. Akhirnya kita nggak dapatkan striker kan. Iya, nggak dapat. Nggak dapat. Tutup. Karena Coach Agus memang. Tapi sekarang 25. 25. Kalau ada akumulasi cedera atau timnas gimana itu Pak? Kan sangat riskan. Iya. Tetapi kan makanya kan kalau ada cedera ada apa, kalau cedera kita amit-amit ya gitu. Tapi kalau timnas dan lain sebagainya itu tugas negara pasti kita lepas. Tapi penggantinya pun sekarang setara kan. Iya. Di PSIS itu hampir setiap pemain, hampir semua pemain punya bisa menempati pemain posisi yang berbeda. Contohnya Dewangga bisa main di tengah, bisa main stopper, bisa main back kiri, bisa main sayap kiri, ya kan? Sama seperti Bayu Fikri, bisa stopper, bisa back kanan, ya kan? Marukawa juga bisa. Marukawa ya kan? Marukawa kemarin sayap kiri, ternyata bisa jadi striker, bisa nomor 10, ya kan? Septian David juga. Itu Vitinho juga tadinya katanya kanan. Sekarang di kiri juga bisa. Nah ini yang kita sebut rotasi itu merata. Makanya kita nggak butuh pemain banyak. Memang saya sendiri selaku manajemen awalnya takut. Iya toh Pak. Coach gimana? Mohon maaf kalau ada apa-apa gimana gitu. Tapi kembali lagi kalau pemain terlalu banyak itu pelatih pun nggak fokus. Nggak fokus karena pemain itu harus fokus, harus strateginya harus menguasai semuanya. Itu yang membuat mungkin PSIS siapapun yang dimainkan terlihat selalu siap. Karena rotasinya itu kita berjalan terus. Itu banyak banget yang keluar dari kemarin kan. Eka Febri dipinjem ya Pak ya. Eka Febri, Lutfi keluar. Khusus anak-anak yang pasca cedera. Oh ya, itu pasca cedera itu banyak itu. Ada Eka Febri, ada Akso, ada Bahril, ya kan, ada siapa lagi? Dori. Nah, ini kenapa kok dipinjamkan? Karena kalau langsung masuk PSIS senior, mereka fisiknya belum siap. Kaget ya Pak? Kaget, karena mereka baru pasca cedera. Makanya kita pinjamkan ke Liga 3, Liga 2. Itu nggak ada masalah, cuman setahun mengembalikan fisiknya semuanya. Nantinya balik ke PSIS sudah siap. Karena di PSIS senior ini sangat ketat sekali, Mas. Ketat sekali, keras. Kalau lihat perkembangannya, kan papan atas kan sekarang kan Borneo, Persib, Bali, Semarang. Tapi Semarang masih utang. Ya. Kemarin masih ada celengan. Ya ini yang di atas ini Borneo kemarin ada berapa lah masukin. Persib banyak ganti 2 asing. Ganti 2 asing. Artinya mereka agresif. Nah, kira-kira melihat kondisi yang sekarang ini di atas kompetitor lain, di antara kompetitor lain tuh masih optimis 4 besar apa punya target lain Pak dengan? Kalau kita optimis target tetap 4 besar ya, dengan bahkan justru dengan semakin berjalannya waktu ini masuknya pemain-pemain baru seperti Evan Dimas itu membuat kita jadi lebih optimis lagi. Kita bisa bersaing di 4 besar. Jadi nggak hanya masuk 4 besar, setelah 4 besar kita bersaing di 4 besar, kita siap untuk menuju juara. Berarti juara Pak targetnya Pak? Bismillah. Minimal AFC lah ya. Minimal. Sudah siap dari kemarin udah lawan tim-tim luar negeri ya Pak. Berarti udah siap toh. 4 ini kira-kira siapa yang juara Pak? Yang juara? Loh kalau ditanya 4 yang juara PSIS lah. Gitu. Kalau saya tanya Nabil ya bilangnya Borneo ya Pak. Persib ya Persib. Iya. Nah ini kan habis ini kan Desember, Januari, Februari ada break pemilu Pak. Itu mau ngundang tim lagi nggak Pak? Tadinya kita rencana mau ngundang, cuman setelah kita komunikasi dengan pihak kepolisian, izin nih Pak. Izinnya nggak keluar, nggak boleh. Nanti kalau datang tanpa penonton, piye bayare? Iya. Larang loh. Percuma datengin Pak. Percuma. Tim negeri itu. Mahal Pak ya? Mahal. Berapa Pak? Wah ini larang. Max fee, ya kan? Tiket pesawat, visa, hotel. Belum lain-lain, bengek 600 juta. 600 juta guys. Makanya harus ramai kalau pas tim luar negeri datang. Iya. Jadi nggak boleh Pak? Kenapa? Nggak boleh Pak? Nggak boleh karena kan masa kampanye kan.
sampai kampanye selesai. Sampai kampanye Karena selesai. ini nggak apa-apa ngomong di sini kok ya. Karena ini apa-apa. apa namanya tim Cina, ada tim Cina, League One tim Cina, dia mau datang. Wih, apik wih. Terbang sendiri, bayar sendiri, semuanya sendiri. Oh. Dia cari 5 tim. Iya, iya, Liga 1 3, Liga 2 2. Oh, tapi apik lah tim ini, apik. Bagus. League One tapi nomor 5 katanya. Wah, jangan-jangan kita kalah nanti malah. Mungkin, Pak. Nah, cuman dia maunya bisanya mainnya Februari 8 sampai 20 di sini. Lah itu Oh, kita udah kick off kan? Sudah kick udah? off. Nah, tanggal 5 Februari udah kick off. oh, berarti nggak bisa. Dia gratisan, Nggak maksudnya bisa. gratisan tuh nggak pakai macam-macam. Dia mau datang sendiri main. Iya. Berarti nggak Setelah bisa, bulan April aja atau setelah Mei April. nggak bisa. Itu. Berarti nanti dia bilang saya mau datang, Heeh. nggak usah pakai macam-macam. Messi tinggal nggak usah datang. ya. Nah, terus itu. Terus saya juga punya koneksi sekarang Heeh. Inter Miami, Pak. Wush, Serius, Pak. berarti gone itu Messi. David Beckham. Ya, punya David Beckham. Lah mbok dibawa sini. Tapi mintanya 7,5 juta dolar. $7,5 juta hasil dibagi $7,5 juta. Serius, Pak? Ya, serius aku ya Iya, serius iya, nih. iya, iya, iya. $7,5 juta dibagi Ya. 25.000 piro? Kalkulator. Berarti piro? Tiga. Kalau 75 bagi 25 itu kan 3 toh. Heeh. 7,5 dibagi 25 apa, Pak? Ribu. Ya toh. Nah, ini Ora. 7.500 ya kan? Ya. Dibagi 25.000. Ini apa nih 25 ribu? Bagi 25. Jadi 3 ya. Ini apa dia? 25 ribu. Maksudnya dolar kok, itu 7.500. Nah, ini kan dibagi 5. 30. Ya, berarti 300. kalau aku bisa datengin Inter Miami, Heeh. kalau aku bisa jualan tiket, satu harga tiket $300. 300 dolar. Berarti 4,5 juta. Wani tak? Itu paling ekonomi ya? Ya toh. Iya. Kalau misal aku buka PO tiket, aku mau datengin Inter Miami, tapi di harga tiket $4,5 juta gitu. Habis, tak Habis. datengin Miami. Oke, berarti harus beli minimal 4,5 juta, Pak ya? 4,5 juta. Oh, konser Coldplay aja lah aku bisa kok. Nah, cosplay itu bro? Coldplay paling murah 7 juta ya. Oh. Bro, 7 6 juta ya. Bisa 6 toh, juta. Pak? Wah, ini toh. Nih. Masa ndelok Messi toh kuwi? Messi, Pak. Wah, where is Messi? Messi, Busquets, Alba kan macam-macam. Iya, komplit. Wes kok jajal tak hitung wani. Ya, Pak, ya, Pak. Wani, 7,5 wani, juta. Wani. Terus saya kan ya nggak mau ngomong ya, cuman di sekarang kan saya melihat di Liga Malaysia, Liga Ya. Thailand, Liga Filipina itu ekonominya lagi jelek juga. Lagi Tadi yang down, dengan bilang, nah banyak gaji telat di sana, banyak yang gajinya turun juga. Nah Liga 1 juga mungkin beberapa ada. Nah kalau di PSIS gimana Pak? Masalah gaji aman nggak? So far? Sama. Kalau di PSIS itu karena ekonomi dunia ini turun, tadi ada tiket penonton berkurang, sponsor juga berkurang, ya kan? Kemarin Persija juga ngomong kan, Ya. ya kalau sponsor udah kabur, tiket penonton sulit dan lain sebagainya, pasti mereka akan mengkoreksi gitu ya. Kalau di PSIS sebenarnya sama, kita sudah over budget terlalu banyak sebenarnya. Tapi kita punya komitmen dari dulu untuk selalu menyelesaikan kewajiban. Cuman mungkin telat. Mungkin telat. Ya, telat tapi Jujur, Ge. ya telat tapi telatnya nggak sampai lama, Ya. sebulan 2 bulan enggak. Kita pakai skemanya itu, misal gajian biasa tanggal 10 langsung lunas di depan. Sekarang kita cicil. Cicil. Nah, Ge. kita cicil. Kenapa kita cicil? Karena PSIS usaha kita kan juga butuh waktu untuk berputar, untuk menghasilkan uang. Ya. Gitu. Apalagi sekarang dolar kan melejit. Wajib Pak. Mau 16.000. Ngeri. Ngeri itu berantakan semuanya. Dan tapi nggak usah khawatir. Nah, PSIS masih bisa bertahan ini. Ye, amin Pak. Nggak cuman PSIS berarti Pak ya. Hampir semua lah. Semua. Hampir semua klub. Hampir semua. Berarti apresiasi buat Pak Yoyo udah jujur. Kan banyak yang nggak jujur Pak biasanya. Enggak, kalau presiden klub. kita terbuka kok apa adanya kok. Bahkan kita mungkin tahun depan nanti kita akan berhitung ulang untuk seperti ini karena biar nggak over budget ya Pak. Biar nggak over budget. Iya, lagi. biar nggak over basket. Jadi basket pasti kita sesuaikan gitu. Berarti ini pemain-pemain asing ini musim tahun depan aman nggak Pak? Oh, aman toh. Kalau saya sih begini, pemain asing itu yang penting hatinya dulu. Iya, oke. Ya, yang penting hatinya dulu. Kalau hatinya dia, contohnya nih,
yang lagi rame nih Gali kan. Gali. Ya. Gali semua klub di Liga 1, bahkan ada klub dari Thailand, dari luar negeri, dari Ya. India terakhir itu masuk Ya. kan. Bilang tertarik sama Gali, mau beli dan lain sebagainya. Saya kembalikan ke Gali. Gimana Gali? Kamu masih mau nggak di sini? Kok dia bilang, bos saya di Semarang. Oke, kita baru bicara. Gitu. Tapi kalau saya tanya, gimana? Mau di Semarang? Aduh, gimana? Di sana ada tawaran lebih tinggi dan lain sebagainya. Ya udah kita bicara nanti. Oh, gitu. bisa dilepas Pak? Iya, sama. Ini kan nggak Taisei Marukawa. Iya, ingat. Saya tanyain, Taisei kamu kerasan di Semarang? Saya senang sekali di Semarang. Oke, kita lanjut perpanjangan kontrak. Ya, betul. Negosiasi jalan. Iya Iya kan? Iya Pak. Ya. Nah, gitu aja, kita happy-happy aja. Kalau pemain hatinya udah nggak di sini, silahkan pergi. Banyak kok mantan kita di luar udah banyak juga, Iya, nggak ada iya. masalah. Iya Pak. Oke, siap. Terus apa lagi Pak? Tapi akhirnya ojo nawak-nawak kene nggon liya. Bahaya Sebenarnya- iki. Bahaya. Sebenarnya banyak sih yang Banyak yang ngejar banyak. banyak yang siapa aja yang mencoba dikejar-kejar komunikasi. siapa aja? Bapak sebutin Pak. Enggak apa-apa. Enggak, maksudnya pemainnya siapa yang dikejar ini? Gali. Gali, Taisei. Taisei. Dua itu. Dua. Diara kemarin sempat cuman dia bener-bener gini sih, bener-bener nggak mau, Saya mau di sini sampai Sampai selesai. ya, Gitu. sampai Ya. selesai. Agius pun pelatih juga ada Banyak yang yang ngejar. nanya-nanyain ke direktur PSIS, Oh. ke jalan jenengan toh, ke jenengan ke saya juga. Nah, itu. Tapi yang paling tanyain ya paling Gali sama Taisei. Oh, Ada yang yakin ini saya ngambil Taisei bisa kembali lagi. Ada yang yakin menjanjikan seperti itu. Biar dia kembali kayak di Persebaya lagi. Ada yang seperti itu. Nah, itu Wani Piro. Nah, tinggal Kembalikan tak ada duitnya raja tak. apa? Wani Piro. Nah, iya itu. Jadi berarti kan yang paling panjang kan so far kan Marukawa. Ya. Gali sama Diara belum, masih Belum. pembicaraan Pak ya. Ya, makanya nanti saya akan tanya anaknya, hatinya masih di sini enggak? Oke, Gitu oke. aja. Nah, itu. Seperti saya tanya sama agennya, hatinya masih di Semarang apa sudah? Masih. Bahaya iki agennya iki. Masih Bahaya toh, iki. always. Wingi sekondi wingi. Ah iya. Saya main dari Solo. Ini saya mau tanyain sekalian. Apa itu? Kan jenengan titip pertanyaan ke Persis Solo. Iya, iya, Persis iya, Solo iya. juga tanya. Oke. Titip ke saya. Tekon ke bosmu gitu. Official store duwe rak koyo ngene gitu. Gituin, Pak. Maksudnya official store? Official store-nya mereka bagus, Pak. Bahkan saya foto tuh di Ya. story. Saya foto yang saya kirim jenengan tuh. Iya, Pak iya. ini tak buat rame gitu. Nah, itu mereka tanya bisa nggak buat kayak gini juga. Iya. Kenapa nggak buat seperti ini? Padahal mereka juga mengakui daya jual Bagus ya. lebih bagus ini. Harusnya Oh, iya. merchandise loh. Heeh. Maksudnya yang dikelola sama klub loh, bukan Iya. dikelola sama supporter atau apa gitu. Itu Iya. gimana, Pak? Bisa, Mas. Nah, Bedanya cuman kalau dia kan uang kan tinggal minta. Kalau kita uang nyari, oh iya. harus bertahap. Nah, sekarang aku tanya, dia mau bikin sport center, kenapa dia muter-muter nyari investor? Nggak bangun sendiri. Ayo, ngaku ra. Harus ngedol, ayo. Megawe sport center, cari investor muter. PSIS bikin sport center, bikin lapangan, bangun sendiri. Wah, iya. Ya, Saya kenapa gue nggak lagi. bisa? Saya gue lagi. Dititipi. Itu semua kalau menurut saya tinggal cara aja. Memang kita awal kenapa kok kita dari dulu nggak mau bikin store langsung terintegrasi bagus? Karena rumah kita belum jadi Rumah jati diri. diri. Kan sekarang sudah, Pak. Ya, Oke. kan sekarang sudah. Oke. Nah, sekarang kita udah proses. Nanti tunggu kejutannya. Kita Oke. mau buka store di sana. Tapi alon-alon. Alon-alon. Soalnya uang kita nyari. Kayak minta. Jual baju, jual tiket, jual pemain. Kan beda sama uang yang tinggal ngambil. Wah, kenal gitu. Kan beda. Kalau tinggal ngambil memang ya, luar biasa, punya sumber daya lebih kuat, tinggal beli. Oke, mau nyewa ruko bayar gitu. Mau nyari pabrik beli. Ya, gitu. Pabrik mobil aja bisa jadi ya macam-macam. Iya, Gitu. bener. Saya mau JTTP. Pokoknya kalau besok podcast sama Pak Yoyo harus pakai jersey klub tetangga. Saya bawa nih. Edition pertama, tapi janganlah. Nanti rame. Lah apa-apa, nanti kan dikati bedekne. Dikati sing metu sik, sing ora. Tadi kan jenengan juga bilang salah satu faktornya tuh tahun politik toh, Pak. Ya, Tahun politik betul. selain ekonomi ya. Oke. Nah,
itu kan jenengan kan ikut politik lagi tuh. Nah itu jenengan tahun ini ikut lagi. Ya insya Allah Mas, tahun ini nanti Februari aku ikut pencalonan menjadi anggota DPR RI. DPR RI lagi? DPR RI Loh, lagi. bukan wali kota Pak? Nah wali kotanya kan nanti, masih November 2024. Berarti DPR dulu lagi? DPR dulu, nanti setelah itu mundur saya nyalon wali kota. Oh, biar nggak nganggur Pak ya? Bukan aku, tapi memang gitu. Saya kan punya konstituen, ya saya harus selesaikan tugas dulu. Oh, yang kemarin belum selesai? Ya, kemudian selesaikan dulu. Saya nyalon anggota DPR RI gitu. Ya memang harus, itu tanggung jawab moral saya. Oke gitu. Pak. Jadi mau lanjut ke DPR dulu nggih Pak? Selain oke. Terus ini udah mulai kampanye Pak jenengan? Belum sempat kampanye, belum sempat sama sekali. Lah ngurusi PSIS terus. Nantilah kampanye, karena saya alhamdulillah punya konstituen sudah. Konstituen orang-orang yang memang sudah berhubungan baik dari dulu itu. Tadi saya nggak perlu kampanye, nggak perlu apa, tapi cukup memberitahu, mohon doa restu, ya, insya Allah nanti bisa. 2 kali berarti Pak? Caleg sama walkot ya? Yeah. Itu duitnya keluar banyak tuh Pak? Loh jangan salah, jangan salah. Mungkin di luar sana banyak politik itu yang punya asumsi atau perhitungan bahwa politik di Indonesia itu mahal. Iya, itu harus kos politiknya tinggi. Ya. Makanya orang-orang pada korupsi. Oh gitu. Iya kan? Nah, makanya saya terjun di politik dari 2009 sampai sekarang itu memang beda. Makanya kalau Mas Agi bilang, Mas Yoyo kok nyalon politik, gebiarnya kok nggak ada gitu. Karena saya memang tidak memerlukan biaya banyak untuk berpolitik itu. Karena saya selalu balance antara pendapatan dan pengeluaran. Gitu. Saya ini masuk ke politik menjadi anggota DPR. Saya mewakili konstituen saya yang urusannya di bidang kerja saya. Urusan pendidikan, urusan olahraga, urusan bal-balan, itu konstituen saya fokus di sana. Oke. Gitu, saya fokus di sana gitu. Makanya Mas Agi bilang, perhatikan kalau di Dapil 1 itu pembinaan olahraganya jalan, ya kan? Infrastrukturnya jalan, lalu sepak bolanya juga berprestasi. Nah, itu begitu. Politiknya kayak gitu. Biar sinkron Pak ya dengan sinkron ya, sama gitu. bidangnya. Iya. Nah, gitu. berarti kan ini 2 kali. Nah, cuman nanti kalau kepilih lagi Pak, berarti cuma berapa bulan gitu sampai wali kota ya? Ya mungkin 6 bulan lah. 6 bulan. 6 bulan. Nanti didukung toh. Oh wali pasti. Kota didukung ya. Pasti KTP masih Semarang. Belum jadi warga Solo. Iya. Itu gimana Pak? Nggak repot apa jenengan dari dulu lama, dari 2009 di politik, PSIS juga lama, itu nggak repot atau gimana tuh ngurus dua itu? Ya mungkin karena Mas Agi punya persepsi bahwa saya sebagai anggota DPR itu fungsi tugasnya beda dengan saya menjadi CEO PSIS Semarang. Sebenarnya ini semuanya saling terkait. Gitu. Karena ada persepsi opini orang yang bilang sepak bola tidak boleh dicampur politik. Nah itu gimana Pak? Iya, Pak, sepak bola nggak boleh dicampur politik. Piala Dunia udah nggak di Indonesia. Oh, iya. Gitu. Ya. Terus kalau sepak bola nggak boleh dicampur politik, sebenarnya dicampur adukkan itu bukan berarti dalam sisi negatifnya, tapi di sisi positifnya. Itu saling terkait. Contoh, 2009 Jati Diri stadion jelek. Ya kan? Teman-teman supporter semuanya, wah gimana nih kita nggak punya stadion besar, yang lainnya udah Persebaya udah bangun, Sleman udah bangun, gimana? Nggak ada yang memperjuangkan. Siapa yang memperjuangkan? Makanya yuk Mas Yoyo harus jadi anggota dewan supaya bisa memperjuangkan bangun Jati Diri. Saya jadi anggota DPRD, saya fokus di sana, semua aspirasi saya gelontorkan untuk pembangunan Jati Diri. Jati Diri jadi ono gunane ta politik. Nah, itu dia. Setelah Jati Diri jadi, baru saya nyalon DPR RI. Kenapa saya nggak nyalon DPR RI dari dulu? Karena saya punya misi dulu membangun Jati Diri dulu. Kan provinsi. Gitu. Itulah keterkaitan politik dengan sepak bola. Contoh, Indonesia kemarin sudah mau jadi tuan rumah U20. Nggak jadi kan? Nggak jadi. Terus Pak Presiden cawe-cawe kan? Itu nganu nggak?
politisasi sepak bola nggak itu? Ya bisa. Iya, makanya. Pak Presiden cawe-cawe, Pak Presiden sampai ke FIFA dan lain sebagainya untuk bawa Piala Dunia U17. Iya Kan sih. bagus, Iya. nggak apa-apa. Tapi beda kalau beliau ini belum jadi presiden, pengen jadi presiden, beliau manfaatin sepak bola, lah beda gitu. Iya, Itu iya. negatif, itu nggak boleh. Oke. Karena Gitu. beliau ini berjanji, makanya disupport besok ya. Karena beliau berjanji kalau beliau jadi nanti PSIS akan jadi JDT ya. Amin. Amin. Ya, JDT, sebenarnya Bos. PSIS itu perjalanannya on track, sudah mendekat menjadi klub yang disegani di Indonesia itu. Iya. Tinggal menunggu momentum saja. Karena sekarang kita sudah punya rumah besar, stadion sudah jadi. Ya. Terus kita punya pendukung fanatik. Ya. Sekarang klub lagi membangun infrastruktur, boarding school, SSB, lapangan latihan dan lain sebagainya. Ini semua infrastruktur kan udah jadi, mau ngejar JDT otomatis itu. Tapi kan memang beda caranya dengan JDT. JDT kan sama kayak tetangga sebelah, duitnya sudah ada. Iya. Dia kan dari kerajaan, Pak. Iya, tinggal beli aja. Kalau kita kan enggak, kita duitnya dicari dulu. Dicari, ya, jual tiket, jual baju, jual apa. Oke, duitnya dikumpulin. Insya Allah kita finishnya sama. Siap, kita dukung bareng-bareng. Yes. Oke. Mas Agi, Oke, KTP Semarang isih toh? Oh, masih. Masih? Walaupun Always. tinggalnya di Jakarta, tapi Ya. KTP-nya Semarang Masih, ya? masih. Oh, ya, wis nek ngono aja lali mek Semarang. Doakan Semarang sampai juara. Pasti, Ya, Pak. benar, Pemain klien saya kan loyal. Kita Nah, kan loyal. gitu ya. Pak Yoyo loyal juga sama Resi, ex Resi ya. Kolaborasi. Always toh ya. Apalagi kalau di atas itu berarti kan ada sumbangsihnya gitu lah. Gitu ya. Ada kontribusinya gitu. Ya, Terima siap. kasih Pak kepercayaannya, Pak. Sama-sama. Musim depan ada request asing nggak kira-kira? Biar kita cari dari sekarang gitu. Mau nak wis bar juara mau ngomong aneh. Oh, iya, siap. Oke, Pak. Terus ya, Pak. Sukses terus. Ya, Moga-moga Pak. Ya, Pak. tahun ini capai target. Amin. Amin. Yes.